Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, ketika sedang duduk bersama di pendopo Banyu Biru, Maiso Jenar dan rombongan di hadapan Ki Ageng Suro Dipoyono. Ki Ageng Suro Dipoyono mengutarakan betapa dalam perasaan tentang Banyu Biru yang mengakibatkan berbagai pertentangan dan keadaan yang tidak menenteramkan, terkhusus tentang Gajah Suro dan Aryo Saroko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Jelas terasa dalam nada kata-katanya, Ki Ageng Gajah Suro Dipoyono benar-benar sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang sulit. Maiso Jenar akhirnya merasakan bahwa pertemuan itu sudah cukup baginya. Ia sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang keadaan di Banyu Biru, yang sudah cukup pula dipergunakannya sebagai bekal untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Karena itu segera ia mohon diri untuk kembali ke daerah Candi Gedong Songo. Tetapi Ki Ageng Suro Dipoyono menahannya untuk beberapa saat, karena ia masih ingin menjamu tamu-tamunya dengan sekedar minuman dan makanan. Sebentar lagi hari akan malam, Paman. Baiknya kami berangkat sekarang. Maiso Jenar mencoba untuk memaksa kembali. Tetapi Ki Ageng Suro Dipoyono menjawab, "Apakah bedanya siang dan malam bagimu, anak Mas Maiso Jenar? Apalagi kau berjalan bersama dengan Anggir Kebo Kanigoro. Selain masih ada Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi, tak ada sesuatu yang akan dapat menghalangi perjalananmu." Maiso Jenar tersenyum mendengar pujian itu sambil mengangguk. Ia menjawab, "Itu terlalu berlebihan, Paman. Kecuali apabila Paman Suro Dipoyono mengantarkan kami. Tapi kemudian kau harus mengantar aku kembali, Maiso Jenar," sahut Suro Dipoyono. "Dengan demikian semalam suntuk kita akan saling mengantar." Maiso Jenar dan Ki Ageng Suro Dipoyono tersenyum mendengar kelakar itu. Bahkan juga orang-orang lain yang mendengarnya, meskipun di dalam dada mereka masih tersimpan beberapa soal yang sukar dipecahkan. Demikianlah akhirnya mereka terpaksa menunggu sampai hidangan disajikan. Minum dan makan. Meskipun mereka duduk bersama menikmati hidangan itu dengan Lembu Suro dan Sawung Sariti, namun tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka menjadi kaku dan tegang sehingga tidak banyak makanan yang dapat mereka makan, serta minuman yang dapat mereka minum. Setelah selesai mereka menikmati jamuan itu, serta setelah mereka beristirahat sejenak, maka sekali lagi Maiso Jenar mohon diri untuk kembali ke perkemahan anak-anak Banyu Biru. Kali ini Ki Ageng Suro Dipoyono tidak menahannya lagi. Dilepaskannya Maiso Jenar beserta rombongannya sampai ke halaman untuk seterusnya meninggalkan rumah kepala daerah Perdikan Banyu Biru itu. Ketika rombongan kecil itu telah lenyap di balik regol serta derap langkah kudanya tidak terdengar lagi, berkatalah Lembu Suro menyesali ayahnya. "Ayah, kenapa ayah menyuruh orang itu membawa anak yang menamakan diri Aryo Saroko kemari? Apakah keberatanmu, Lembu Suro?" tanya ayahnya pula. "Apakah ayah dapat menerima sebagai Aryo Saroko yang sebenarnya? Dan apakah ayah masih mau memberi kepercayaan kepada orang yang bernama Maiso Jenar itu?" desak Lembu Suro beruntun. "Lembu Suro," jawab ayahnya, "biarlah kita buktikan bersama
Dengan demikian kita akan dapat mengetahui dan membuktikan bahwa orang yang bernama Maisodenar ini memiliki sifat-sifat pengecut dan jahat. Apabila anak muda yang dinamakan Aryo Saloka itu benar-benar bukan cucuku, tapi sebaliknya, apabila anak muda itu benar-benar Aryo Saloka, maka orang yang mengabarkan kepadamu bahwa Aryo Saloka telah terbunuh ternyata ia keliru, atau orang itu memang belum mengenal cucuku dengan baik. Mendengar kata-kata ayahnya yang kedengarannya tegak di tengah-tengah itu, Lembu Soro mengatupkan giginya. Ia sama sekali tidak senang mendengar keputusan ayahnya mengundang Aryo Saloka datang ke Banyu Biru. Karena itu, ia harus berusaha untuk mencegahnya, tetapi ia tidak berani mengemukakan keberatannya itu kepada ayahnya. Ketika Lembu Soro kemudian pergi meninggalkan ayahnya dan menengok ke alun-alun di hadapan rumah itu, ia masih melihat debu berserakan yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda Maisodenar beserta rombongannya. Tapi kuda-kuda itu sendiri sudah tidak begitu jelas kelihatan. Dari kejauhan, bayangan yang kelam seolah-olah datang menerkam daerah perdikan itu dengan perlahan-lahan. Sedang di ufuk barat, matahari yang kelelahan telah membenamkan dirinya di balik punggung-punggung bukit. Sinarnya yang lamat-lamat untuk sesaat masih tersangkut di awan-awan yang mengalir lambat-lambat menyapu wajah langit yang berwarna biru tua. Tiba-tiba sesaat kemudian bermunculanlah bintang-bintang yang gemerlapan menggantung di awang-awang. Sekali dua kali Maisodenar memandang ke arah langit. Bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia kagum kepada kebesaran alam, kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa, kepada tata alam yang sempurna. Tetapi kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu akhirnya terdampar pada sumbernya, yaitu kekagumannya kepada yang maha sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah setiap kali hatinya tergetar oleh kekagumannya, setiap kali pula ia merasa semakin dekat padanya. Dan setiap kali ia merasa bahwa ia harus meningkatkan kebaktian kepadanya, serta pengabdian kepada titah terkasihnya, yaitu manusia. Pengabdian yang bukan sekedar damba kasih dalam kidung-kidung atau kekawin-kekawin, tetapi pengabdian yang benar-benar diamalkan, dicerminkan dalam tindak tanduk dan cara hidup sehari-hari. Demikianlah di dalam perjalanan itu hampir tak terdengar mereka bercakap-cakap. Masing-masing berdiam diri kecuali memperhatikan jalan-jalan di hadapan mereka. Agaknya mereka masih juga sibuk menilai peristiwa yang baru saja terjadi dan yang kira-kira akan terjadi. Seperti juga ketika mereka datang ke Banyu Biru, pada saat itu yang berjalan di depan adalah Maisodenar dan Kebu Kanigoro. Sedang di belakangnya Wonomerto dan seterusnya Bantaran dan Penjawi. Dalam keheningan malam yang menjadi semakin dalam, hanya derak-derak batu-batu padas yang tersentuh kaki-kaki kuda itu sajalah yang terdengar di samping suara-suara belalang kejauhan. Di langit kelelawar menari-nari dengan lincahnya, seolah-olah tak ada makhluk lain yang berani mengganggunya. Sebab malam hari itu adalah milik mereka. Ketika Maisodenar beserta rombongan sedang menempuh perjalanan itu di perkemahan anak-anak Banyu Biru, di sekitar Candi Gedong Songo nampaklah persiapan-persiapan dan penjagaan-penjagaan yang lebih ketat daripada biasanya. Apa yang diceritakan Endang Widuri merupakan pertanda bahaya yang mengancam. Meskipun mereka belum yakin dari manakah bahaya itu datang. Mantingan Wirosobo dan Jaladri sama sekali tidak berani meninggalkan gardu pimpinan, sebab mereka menduga bahwa setiap saat mereka akan dikejutkan oleh peristiwa yang tak mereka kehendaki.
Ketika itu, Arya Saloka pun merasa tidak tenang berbaring di dalam pondoknya. Perasaannya selalu saja mengganggu. Karena itu kemudian ia bangkit berdiri dan berjalan keluar. Di luar, ia berpapasan dengan beberapa orang penjaga yang menyapanya dengan hormat. "Anggir, kemanakah Anggir akan pergi?" "Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Paman. Udara terlalu panas dan aku masih belum berhasrat untuk tidur," jawab Arya. "Tapi hati-hatilah Anggir," orang itu melanjutkan. "Jangan meninggalkan lingkaran perkemahan ini." "Baik Paman," jawab Arya Saloka. Setelah orang itu menjauhinya, terdengar ia bergumam. Agaknya orang itu pun mendapat firasat yang kurang baik. Sejalan dengan itu tiba-tiba ia teringat pada Widuri yang tinggal bersama Roro Wilis dan Nyi Penjawi. Mula-mula ia menjadi cemas bahwa orang yang dikalahkan oleh gadis itu mendendamnya dan berusaha untuk membalasnya. Namun kemudian hatinya menjadi tenteram ketika ia sadar bahwa Widuri bukan anak-anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus. Tingkat ilmunya adalah jauh lebih tinggi dari setiap orang yang berada di luar pondok yang mencoba melindunginya. Apalagi dalam pondok itu berada pula Roro Wilis. Meskipun demikian, Arya Saloka berhenti sejenak untuk mengawasi pondok itu. Pondok di mana tinggal di dalamnya Endang Widuri, tetapi pondok itu nampaknya sepi saja, seolah-olah ikut tertidur dengan para penghuninya. Sedang di sekitar pondok, ia melihat 3 orang berjaga-jaga. Ia menjadi lega. Kemudian Arya melangkah kembali menikmati udara malam yang sejuk. Sekali 2 kali ia memandang ke arah langit. Bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia seperti juga gurunya pada saat yang bersamaan kagum kepada kebesaran alam, pada benda-benda yang bertebaran di angkasa, pada tata alam yang sempurna. Juga seperti gurunya yang sedang menuju ke perkemahan itu, kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu akhirnya terdampar kepada sumbernya, yaitu kekagumannya kepada yang maha sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini. Dalam keadaan yang demikian, seolah-olah terngiang kembali segala nasihat dan petuah-petuah dari gurunya, seakan-akan mendengung di dalam rongga telinganya. Kata-kata Maisa Dinar, "Arya, yang penting dari setiap usahamu adalah usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan yang dapat berarti bagi rakyatmu kelak, untuk mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pertanggungjawabanmu sebagai seorang pemimpin yang akan dituntut kelak. Apabila kau menghadap kembali kepada Yang Maha Esa, karena itulah maka perbuatan-perbuatanmu sekarang harus dapat dinilai dari 2 segi, pengabdianmu pada sesama dan kebaktianmu kepada Tuhan." Sambil berangan-angan tanpa disadari, Arya Saloka telah berjalan sampai ke batas perkemahan. Ia masih melihat seorang penjaga berdiri tegak di tengah jalan. Sedang di pinggir jalan itu duduk 3 orang yang lain. Tiba-tiba timbullah keinginannya untuk ikut serta duduk bersama mereka. Karena itu perlahan-lahan ia mendatangi. Ketika orang-orang itu melihat seseorang menghampirinya, hampir serentak mereka menyapa lirih. "Siapa?" "Arya," jawab Arya Saloka. "Oh," terdengar salah seorang dari mereka itu. "Akan kemanakah Anggir?" "Aku ingin duduk bersama-sama dengan Paman di sini," jawab Arya. "Ah," sahut orang itu, "di sini banyak nyamuk. Tidakkah Anggir perlu beristirahat?" "Aku belum ingin tidur, Paman," jawab Arya pula. Dan yang kemudian duduk di samping ketiga orang itu. Ketika orang itu mengingsar duduknya, sedang orang yang tegak di tengah jalan itu menoleh pula kepadanya. "Tidakkah Anggir lebih enak duduk di gardu pimpinan bersama-sama Adimantingan?" tanya yang berdiri itu. "Nanti aku akan ke sana juga," jawab Arya.
Orang-orang itu tidak bertanya lagi, tapi mereka merasa bertambah beban. Karena mereka belum kenal kepada anak itu setelah beberapa tahun terpisah. Mereka merasa bahwa Aryo Saloka itu masih saja seperti dahulu, masih harus mendapat perlindungan dan perawatan. Karena itu maka seorang dari ketiga orang yang duduk itu kemudian tegak pula dan berjalan-jalan hilir mudik. Dan kedua orang yang lain meskipun tidak berkata apa-apa, tetapi mereka mengingsar duduknya. Sehingga seseorang di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan Aryo. Aryo tersenyum di dalam hati, tapi ia juga bangga atas anak buahnya yang sangat berhati-hati. Di samping itu ia merasa bahwa agaknya mantingan menganggap bahwa keadaan perkemahan itu benar-benar dalam bahaya. Ketika Aryo telah duduk di antara ketiga orang itu, mulailah ia bertanya-tanya tentang beberapa hal. Tentang Banyu Biru peninggalnya, tentang pamannya Lembu Soro, bahkan tentang pohon jambu di halaman yang dahulu ditanamnya. Pohon jambu itu luar biasa lebatnya, jawab orang yang duduk di sebelah kirinya. Aryo Saloka kemudian mencoba membayangkan pohon itu alangkah rindangnya duduk di bawahnya apabila matahari yang terik sedang membakar seluruh halaman rumahnya. Tapi yang terakhir terbayang di dalam otaknya adalah orang yang paling dikasihinya, orang yang telah melahirkannya dan mengasuhnya dengan penuh cinta kasih. Orang itu adalah ibunya, Nyai Ageng Gajah Soro. Terbayanglah wajah ibunya yang sayu pucat berdiri di regol halaman rumahnya. Dengan penuh harapan ia menanti kedatangan ayahnya, Gajah Soro, dari Demak. Dan dengan penuh harapan pula ia menanti kedatangannya satu-satunya anak yang dimilikinya. Tetapi kemudian dibayangkannya bahwa ibunya akan menjadi putus asa kalau yang ditunggunya sekian lama tidak kunjung tiba. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah menangis di ruang tidurnya dengan membenamkan wajahnya di bawah bantalnya yang telah basah oleh air mata. Aryo menarik napas dalam-dalam, sekali-kali ia memejamkan matanya sambil menggelengkan kepalanya untuk mengusir bayang-bayang yang mengganggu otaknya. Tapi bayangan-bayangan itu menjadi semakin jelas dan seolah-olah ibunya itu melambai-lambai kepadanya dengan wajah sedih dan berkata, "Aryo, aku sudah demikian rindunya kepadamu." Aryo terkejut ketika terasa tetesan cairan yang hangat di pipinya. Cepat ia mengusapnya dengan lengan bajunya, tapi mau tidak mau dadanya menjadi sesak oleh sesuatu yang seakan-akan menyumbat kerongkong. Semula ia ingin menanyakan kepada orang-orang Banyu Biru itu tentang keadaan ibunya, tapi kemudian ia menjadi ketakutan pada jawaban yang akan didengarnya. Jangan-jangan jawaban mereka atas pertanyaan itu akan dapat menambah sedih hatinya. Karena itu maksud untuk bertanya tentang ibunya dibatalkan. Sementara itu malam menjadi semakin jauh, bintang-bintang telah berkisar dari tempatnya. Di ujung selatan, bintang gubuk penceng telah melampaui garis tegak lurus. Dalam pada itu tiba-tiba terasa sesuatu yang aneh, angin yang silir bertiup perlahan-lahan. Begitu nyamannya sehingga tiba-tiba pula perasaan kantuk seolah-olah menyengat perasaannya. Dua orang yang berada di kedua sisi itu telah beberapa kali menguap. Sedang orang yang berjalan hilir mudik itu pun merasakan pula serangan kantuk yang dalam. Demikian pula orang yang tegak berjaga-jaga di tengah jalan dengan tanpa mereka sadari, mereka jatuh terduduk. Aryo Saloka pun merasakan juga serangan kantuk itu, tapi karena pengalamannya selama ini telah mempertajam nalurinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tiba-tiba ia teringat cerita gurunya tentang semacam ilmu yang dapat mempengaruhi kesadaran seseorang, yaitu ilmu sirep. Dengan ilmu itu orang dapat memperlemah kesadaran orang lain yang nampaknya menjadi ngantuk dan tertidur. Karena itu pada saat itu Aryo segera memperkuat ketahanan diri. Dikerahkannya segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh sirep yang dalam itu.
Arya Saloka meskipun masih sangat muda, tapi karena masa-masa pembacaan diri yang selama ini dialami, maka ia pun telah menjadi anak muda yang perkasa lahir dan batin. Karena itulah maka ia berhasil menyelamatkan diri dari pengaruh sirep yang tajam itu. Berapa kali ia mencoba membangunkan orang-orang jaga yang kemudian jatuh tertidur. Tapi demikian mereka terbangun, menguap dan kembali jatuh tertidur. Arya Saloka menjadi heran demikian kuatnya pengaruh sirep terhadap kesadaran seseorang. Namun meskipun demikian, ia yakin apabila ada sesuatu yang mengejutkan dan juga kuat memberi mereka rangsang, maka orang-orang yang kena pengaruh sirep itu pun akan dapat terlepas dengan sendirinya. Bab apabila ia mukul paha salah seorang dari penjaga yang tertidur, orang itu pun menjadi terkejut pula dan terbangun untuk kemudian jatuh tertidur kembali. Bagi Arya Saloka, pengaruh sirep itu merupakan tanda bahaya. Ia tidak tahu siapakah yang menyebarkannya, tapi ia menjadi cemas kalau kemudian pasukan laskar akan diam-diam menyerbu perkemahan yang seolah-olah menjadi tertidur seluruhnya. Ia tidak tahu apakah semua orang mengalami nasib seperti kelima penjaga itu. Apakah orang yang berjaga-jaga di sekitar pondok Endang Widuri pun menjadi tertidur? Dan apakah Ki Dalang Mantingan, Wirosobo dan Jaladri tidak dapat membebaskan diri dari pengaruhnya? Arya Saloka menjadi kebingungan. Ia tidak sampai hati meninggalkan para penjaga yang tertidur itu. Kalau penyebar sirep ini menghendaki, maka dengan mudahnya mereka membunuh penjaga-penjaga itu. Tapi belum lagi ia mendapat keputusan, telinganya yang tajam mendengar gemerisik daun tersentuh kaki. Cepat Arya Saloka menyiagakan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, tetapi suara itu tidak berhenti ketika sudah menjadi semakin dekat dari tempat duduknya. Bahkan kemudian terdengar suara berbisik lirik. Siapa yang bertugas di sini? Arya sudah mengenal suara itu, suara Wirosobo. Karena itu ia menjadi gembira karena tidak-tidaknya ia sendiri dan Wirosobo dapat membebaskan diri dari pengaruh sirep ini. Maka dengan pelan-pelan pula ia menjawab, "Aku Paman Arya." "Arya Saloka?" ulang Wirosobo agak terkejut. "Ya," jawab Arya pula. Wirosobo beringsut mendekati Arya Saloka. "Kenapa Anggir berada di sini?" tanya Wirosobo. "Aku hanya berjalan-jalan saja ketika aku tidak dapat tidur. Tapi para penjaga inilah yang kemudian jatuh tertidur," sahut Arya. "Mereka terkena pengaruh sirep," jelas Wirosobo. "Untunglah Anggir terbebas dari pengaruhnya." "Aku pun merasakan pengaruhnya, Paman." "Lalu bagaimanakah dengan yang lain-lain?" tanya Arya Saloka. "Adi Mantingan sedang mengamati mereka," jawab Wirosobo.